Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita akan membahas masalah yang telah dikirim oleh saudara kita Murdoko di Palembang. Dia memberi judul suratnya "Sudah Jatuh Ketimpa Tangga". Apa masalah yang sedang dihadapi? Marilah kita baca dan dengarkan isi surat yang dikirim dalam kolom konsultasi di buletin kita. Romo Tejo yang terhormat, peribahasa inilah yang kiranya tepat mengungkapkan situasi saya sekarang ini. Ceritanya begini, Romo. Saya sudah menikah dengan istri saya. Sebut saja namanya Nana. Sudah 12 tahun. Saya menikah resmi di gereja. Dan perkawinan kami adalah sakramen. Kami saling mengasihi dan hidup cukup bahagia pada awalnya. Badai keluarga saya terjadi ketika istri saya mulai menyeleweng lagi. Saya katakan lagi karena sebenarnya sebelum perkawinan dengan saya, dia telah hamil dengan pria lain. Jadi anak yang sekarang ini saya rawat bukanlah anak kandung saya. Tetapi saya menerima dan merawatnya sebagai anak saya sendiri. Kami mempunyai satu anak lagi dengan dia dan sekarang sudah berumur 10 tahun. Romo, badai itu terjadi dan yang membuat saya sangat sedih karena istri saya itu selingkuh dengan seorang berjubah. Saya menangkapnya dengan mata kepala saya sendiri. Masalahnya sudah kami selesaikan dengan jalan damai. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kaum berjubah itu sudah berjanji secara tertulis tidak akan mengganggunya lagi. Ternyata masalahnya tidak selesai di sini. Setelah peristiwa itu, istri saya minggat dari rumah, meninggalkan saya dan anak-anaknya tanpa pesan. Dia lari ke ibu kota. Kabar terakhir yang saya dengar, dia menikah lagi dengan pria non-Kristen. Romo, apa yang harus saya buat? Saya ini kurang apa? Saya sudah sabar, saya sudah mengampuni, saya menerima dia apa adanya. Tetapi perkawinan saya kok berakhir dengan kehancuran. Mohon nasihatnya, Romo. Salam saya, Murdoko, Palembang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Saudara Murdoko yang malang. Terus terang membaca suratmu ini, saya hanya bisa termenung.
Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya mengerti sepenuhnya ungkapan peribahasa di atas. Memang kamu sedang mengalami peristiwa tragis yang tidak ada jalan keluar yang bisa dibuat. Secara hukum masalah itu sudah tidak ada jalan keluarnya. Selain menerima kenyataan bahwa peristiwa itu sedang Anda alami. Tidak ada jalan keluar yang bisa dicari dan ditemukan. Anda sungguh menjadi korban dari situasi orang lain, dan dalam hal ini adalah orang yang sangat Anda cintai. Saya salut dengan kepribadian Anda yang sabar, penuh pengampunan, dan menerima istrimu apa adanya. Dengan istrimu nikah dengan orang lain beragama non-Kristen, sulit untuk mengharapkan bahwa dia akan kembali lagi kepadamu. Maka pupuslah semua relasimu dengan dia. Inilah kenyataan akhir dari perkawinanmu. Tidak ada yang bisa dibuat lagi untuk membangun dan memperbaiki perkawinanmu. Sudah dirusak secara total oleh istrimu sendiri. Dan Anda adalah korban yang tak bersalah. Kebaikan dirimu sebagai suami yang setia tidak mampu mengubah pola pikir dan tingkah laku istrimu. Biarlah dosa dan akibatnya ditanggung olehnya. Saya mengusulkan, walaupun hal ini tidak bisa menjadi ukuran menyelesaikan masalah yang Anda hadapi, usul itu adalah lupakan istrimu yang tidak tahu diri ini. Maaf saya memihak. Fokuskan perhatianmu pada anak-anakmu. Terimalah kenyataan bahwa Anda kehilangan istri, tetapi janganlah kehilangan surga dan masa depan anak-anakmu yang kamu cintai. Anak-anakmu membutuhkan kasih dari orang tuanya, kamu sendiri. Gunakan kebaikan hati orang-orang yang masih menaruh perhatian dan kasih di sekitarmu. Gunakanlah kepribadianmu yang baik dan teruji itu untuk membesarkan anak-anakmu. Pengorbananmu untuk istrimu sudah banyak. Kesabaranmu sudah tanpa batas. Tetaplah setia pada martabat pribadimu yang mulia ini dengan hidup sebagai orang Kristiani yang sejati. Sempurnakanlah pengorbanan dirimu itu demi masa depan anak-anakmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang setia. Ia tidak akan pernah berpaling dari jeritan dan tangis umat-Nya yang tulus. Kebaikan dan kesetiaan hatimu akan membawa kebahagiaan hidup bagi dirimu dan keluargamu, anak-anakmu yang kau pelihara. Percayalah, berkat-Mu akan melimpah. Anda masih tetap bisa menerima komuni dan hak-hakmu sebagai seorang Kristiani yang tidak terhalang oleh rahmat. Itulah sumber kekuatan iman yang paling utama. Nasihat saya mungkin terlalu suci untuk dilakukan,
mungkin terlalu ideal, tidak mendasar pada kenyataan yang tidak gampang. Karena saya menyadari bahwa secara hukum masalahmu sudah tidak mungkin bisa dicarikan penyelesaiannya. Kalau ingin menikah lagi secara Katolik sudah tidak mungkin, walaupun Anda tidak bersalah. Perkawinanmu dengan Nana istrimu adalah perkawinan Katolik yang licit et valid, atau resmi dan sah, yang tidak dipisahkan lagi, consumatum est. Apalagi sudah berstatus itu, atau sah dan dilengkapi dengan persetubuhan atas dasar cinta. Inilah perkawinan yang sakramen itu. Maka tidak ada alasan apapun untuk membuat pemutusan perkawinan itu. Inilah kenyataan konkret yang terjadi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya harus mengatakan bahwa banyak kasus seperti ini dihadapi oleh orang-orang Katolik yang baik. Tanpa kesalahannya mereka menjadi korban dari pasangan yang tidak setia dan ngawur dalam perkawinannya. Perkawinan Katolik yang resmi dan sah, atau istilah hukumnya licit et valid, disempurnakan dengan ratum et consumatum, tak bisa dipisahkan oleh tata hukum manusia. Artinya, perkawinan itu telah menghasilkan buah kasih, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Hanyalah oleh kematian bisa dipisahkan. Inilah perkawinan yang telah dipersatukan oleh Allah dan tak bisa dipisahkan oleh manusia. Gereja Katolik sangat setia dan tidak akan berkompromi dengan keinginan manusia. Tak terceraikan adalah harga mati. Seandainya mereka ingin menikah lagi karena berbagai pertimbangan, alasan yang masuk akal, gereja lepas tangan dan tidak bisa ikut ambil bagian. Tetapi masih berharap bahwa perkawinan itu paling tidak dapat pengakuan dari pemerintah. Entah bagaimana caranya. Yang oleh gereja harapkan bahwa mereka masih tetap hidup dan bisa menjalankan diri sebagai orang Katolik yang baik walaupun kehilangan rahmat. Satu hal yang masih gereja berikan kepada mereka yang menjadi korban sepihak dari perkawinan mereka yang resmi adalah rahmat dan karunia dalam hidup sebagai orang Katolik. Dalam proses waktu, kalau pasangan yang perkawinannya tidak bisa resmi karena kasus sebelumnya ini, diberi kesempatan untuk mendapatkan apa yang disebut dispensasi rohani resmi dari gereja, yang sering kali disebut sebagai kemurahan rohani. Artinya, yang paling sederhana adalah atas izin dari Bapak Uskup, laki-laki yang baik dan setia ini diperbolehkan menerima rahmat dan berkat dari sakramen yang diberikan oleh umatnya dalam pelayanan resmi gereja. Untuk hal ini
dibutuhkan proses dan prosedur dalam pastoral di paroki mereka masing-masing. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Saya berjanji untuk selalu menyertai perjuangan Anda dalam berkat lewat doa dan ekaristiku. Semoga Anda tabah dan teguh dalam menghadapi beratnya hidup ini. Kuatkan imanmu. Tuhan menyertai-mu. Dan terimalah salam kasih saya. Vivat Yesus, per Maria. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Amin.